Selamat pagi Tribuners, selamat sore Tribuners. Kembali lagi bersama saya Abdirunda Sakti, reporter Tribunnews.com. Saat ini saya sedang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memantau langsung sidang vonis atau sidang putusan terhadap terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dengan terdakwa Ferdy Sambo. Baru saja kita dengar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan dalam sidang putusan atau sidang vonis kali ini memutuskan Ferdy Sambo dihukum hukuman mati, yakni artinya lebih berat daripada tuntutan dari jaksa penuntut umum, yakni hukuman seumur hidup. Ya, bisa dilihat suasana di depan atau di area luar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tadi setelah Majelis Hakim memutuskan atau memberikan informasi jika Ferdy Sambo yang merupakan ex Kadif Propam Polri ini dijatuhkan hukuman mati atas sidang putusan atau vonis yang dilakukan pada hari ini, hari Senin tanggal 13 Februari tahun 2022. Semua di PN Jaksel mendengar, saya dengar ada gemuruh dari penonton sidang yang berada di luar ketika Majelis Hakim menyebutkan hukuman bagi Ferdy Sambo. Dalam hal ini juga ada beberapa hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo. Adapun hal-hal yang memberatkan diantaranya adalah karena membuat atau merencanakan pembunuhan terhadap ajudannya sendiri yang telah mengabdi selama 3 tahun bersamanya. Lalu Majelis Hakim menilai jika perbuatan dari Ferdy Sambo ini membuat gaduh masyarakat sehingga perlu dipertimbangkan untuk memberikan hukuman berat, yakni hukuman mati. Adapun juga hukuman mati ini dilakukan karena pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menemukan adanya unsur-unsur yang meringankan untuk Ferdy Sambo terkait dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ini. Untuk informasi sendiri, memang hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan atau menggelar sidang vonis atau sidang putusan terkait dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Hari ini dijadwalkan ada Ferdy Sambo dan juga istrinya Putri Chandrawati yang akan mendengarkan secara langsung dari Majelis Hakim untuk terkait dengan putusan yang dilakukan dalam kasus ini. Bisa dilihat situasi di sini juga terlihat memang adanya keriuhan dari pengunjung sidang yang mendengarkan langsung putusan dari Majelis Hakim terkait dengan hasil hukuman atau pidana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Untuk ketahui juga Ferdy Sambo ini baru saja dijatuhkan hukuman mati oleh Majelis Hakim dalam sidang putusan atau sidang vonis yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini pada tanggal 13 Februari 2023. Memang antusias warga juga banyak dari tadi pagi, kita lihat banyak yang datang langsung untuk menyaksikan langsung sidang putusan atau sidang vonis yang digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, kami bisa perlihatkan suasana tepatnya di sekitar halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah pihak dari Majelis Hakim mengumumkan pidana atau hukuman terhadap Ferdy Sambo sendiri, yakni hukuman mati.
Mundur lagi, di sana aja. Mundur. Jangan follow. Saat ini terlihat ibu dari Brigadir J juga yang mendengarkan Terus. Kasih jalan. Dia minta dikasih jalan. Mundur bang. Kasih jalan. Perlahan menuju Jangan usah didorong mas, ya kita bisa ngobrol dari Kemana lagi nih bang? Udah bang. Bang, sini aja bang. Sini bang. Bang, sini Kemana? Kemana bang? Bang sini aja bang. Maju. Maju kak. Bang, udah bang, abang. nggak usah dorong biasa aja. dia tuh dilingkarin aja sini jangan sampai ini. Anakku yang berkelima, berdoa kami dan semua doa publik telah Tuhan nyatakan keajaibannya pada hari ini. Terima kasih buat begitu juga semua media. Terima kasih buat media selalu mendukung kami, menupload ini semua peristiwa pembunuhan kasus kepada almarhum. Begitu juga semua publik dan semua netizen walaupun ibu bapak yang terkasih. Terima kasih buat semua. Terima kasih. I love you Tuhan memberkati. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus Tuhan nyatakan mujizatnya. Terima kasih sesuai dengan nama kami. Terima kasih dan semua. Terima kasih. Harapan keluarga berarti. Sesuai dengan harapan keluarga. Jalan kebenaran. Saya yakin kepada hakim karena hakim telah datang ke Tuhan. Berikan kepada hakim. Semoga hakim lurus tegakkan pengadilan persidangan. Semoga ini nanti dinyatakan hukuman yang semaksimalnya sebagai terdakwa dan terpenuhi dengan pasal 340 pembunuhan. Mengetahui semua atas pembunuhan, menginginkan kematian ya, sesuai dengan unsur dakwaan atau unsur pembunuhan sudah terpenuhi. Semoga nanti hakim bisa memutuskan memberikan hukuman 2 kali lipat daripada tuntutan jaksa penuntut. 2 kali lipat cara mana? Saya Ini buat BC. Tidak BC mungkin 8 tahun di dalam harapannya. Coba maju. Karena dia adalah pemicu dan biang kerok di dalam permasalahan pembunuhan yang sangat sadis kepada anak saya. Dia memang harus kita sabar.
dan harus kita ikuti semua persidangan dan berakhir dengan harapan-harapan keluarga. Akan nyatakan hidupnya pada pasti di dalam pada saat ini menyatakan hakim tegak lurus di dalam memberikan menetapkan keputusan vonis pada saat ini. Terima kasih buat Pak Hakim, ketua maupun anggota semua. Itu semua adalah kebohongan dusta dari dia untuk lari dari pertanggungjawaban perencanaan pembunuhan yang dia inginkan kepada kematian anak saya. Memang manusia yang bentuknya manusia tapi hatinya hati iblis yang Putri Chandrawati adalah manusia iblis, wanita iblis. Buat kepada Emma Richard Eliezer, semoga Richard Eliezer menjadi anak masih muda yang benar-benar bertobat setelah dia datang meminta maaf dan bersyukur di hadapan kami. Semoga kejujuran dia betul-betul mengalir dari hati. Jangan ada lagi Eliezer yang memanfaatkan pejabat dan kekuasaan yang sangat merugikan anak-anak muda. Masih panjang. Jadi semua karena proses hukum yang memberikan hukuman yang layak buat kepada biarlah proses hukum yang berjalan sesuai. Jangan ada buat zaman sekarang ini terlebih di dalam perbuatan kejahatan. Jangan ada lagi anak-anak muda atau kita manusia yang di polisi, terlebih aparat-aparat kepolisian yang menjadi pelaku-pelaku kejahatan karena dimanfaatkan oleh atasan berdasarkan kekuasaan atau jabatannya. Mari kita berpikir positif dan berbuat yang terbaik di hadapan Tuhan dan dalam segala tugas pekerjaan. Nanti kan sidang konstitusi hakim memilih bisa lihat apalagi anak serahkan kepada atau bapak kami dan bagaimana Perjuangan loyal. Barat dan semua publik juga ikut serta di dalam memantau dalam persidangan kasus ini agar NKRI diwujudkan yaitu hukum penegakan hukum yang benar di Indonesia agar seluruh warga atau rakyat Indonesia nyaman berada di wilayah NKRI Indonesia. Terima kasih. Saat ini kami keluarga menyatakan puas sesuai dengan harapan dan dengan doa kami panjangkan bahkan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bahkan di persidangan juga saya berhenti berdoa dari tadi dengan pelukan anak saya datang dia memeluk mamanya mulai tadi malam sampai saat ini. Kita tambah ya. Pertama, putusan majelis hakim ini adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena seluruh rakyat Indonesia baik di dalam dan luar negeri telah memperoleh keadilan, kepastian hukum dan kemampanan. Yang berikutnya adalah bahwa
Jadi ada kurang lebih 13 perbuatan Verdi Sambo yang berhasil saya catat dari pertimbangan majelis hakim. Pertama, Verdi Sambo merencanakan skenario pembunuhan bersama Putri Chandrawati dan juga Kuat Ma'ruf maupun Riki Rijal. Yang kedua, menjanjikan keselamatan kepada eksekutor karena dia kali propam. Jadi dia bisa menjamin bahwa pembunuhan terencana itu akan mulus dan tidak tersentuh hukum. Yang ketiga, memerintahkan menembak untuk Barada Richard Eliezer. Yang berikutnya adalah ikut serta menembak Joshua karena peluru yang ditembakkan oleh Barada Richard Eliezer tidak sebanyak yang mengenai tubuh daripada almarhum Joshua. Yang berikutnya adalah yang kelima, memerintahkan merusak barang bukti dan CCTV. Kemudian yang berikutnya adalah memerintahkan merusak atau mencuri DVR-nya CCTV. Yang berikutnya adalah memerintahkan merusak barang bukti lainnya, termasuk menyembunyikan barang-barang bukti seperti handphone dan laptop sampai hari ini belum bertemu atau belum ditemukan. Yang berikutnya adalah memerintahkan untuk mencuri uang Joshua pada tanggal 11 Juli 2022. Kemudian adalah menyuap atau korupsi. Kemudian yang berikutnya berbohong dan mengajari berbohong. Yang berikutnya adalah melakukan obstruction of justice. Berikutnya adalah merekayasa peristiwa. Yang berikutnya memfitnah almarhum Joshua dengan mengatakan dia memperkosa dan mengancam membunuh PC di Duren 3. Kemudian pindah skenario menjadi ke Magelang tanggal 4, kemudian pindah menjadi tanggal 7 karena semua kita petakan. Kemudian yang ke-13, menyuruh saksi untuk berbohong dan juga mengancam saksi-saksi agar tetap berbohong. Kemudian yang terakhir adalah membohongi atau menipu atau ngeprank Presiden, DPR, MPR, institusi kepolisian, kemudian Kapolri, Kompolnas, dan lembaga-lembaga terkait Komnas HAM, Kompolnas, semuanya dibohongi. Dan dia tidak menyesali perbuatannya sampai dengan detik ini. Itulah kurang lebih yang bisa kami tambahkan. Kalau ada pertanyaan kami berikan karena kami sebentar lagi mau pergi makan dulu. Karena ibu ini belum makan. Tripod. Kita tripod, bawain tripod bu. Bawa WA. Baik, apakah ada pertanyaan? Oh, apa nih lu? Persidangan ini telah berjalan independen sesuai yang diharapkan oleh keluarga. Baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bang, nanya bang, ada nggak indikasi si Sambo itu terlibat tragedi KM 50? Mana bang? Ada pertanyaan lain? Apa nggak cerdas? Jalan pasti. Yang mungkin nggak jalan KM 50.